Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Ketua kelas? Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa saja tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Hadir semua, bagus ya. Nah, kita harus semangat mengikuti pembelajaran dan harus semangat belajar juga. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang sel. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya dari kalian, apakah kalian tahu di dalam sebuah kelas itu terdapat barang atau benda-benda apa saja yang dapat digunakan menjadi penunjang dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas? Ada yang tahu? Ya benar. Nah, di dalam kelas terdapat barang-barang atau benda-benda yang dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan proses pembelajaran di kelas, yaitu ada kursi, meja, papan tulis, penghapus, kapur, buku, dan lain sebagainya. Nah, sama halnya juga dengan sel. Di dalam sel terdapat komponen-komponen atau organel-organel yang di dalamnya melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana yang berjalan dengan baik. Nah, seperti itu Ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu apa itu sel? Baik ya, nah sel merupakan salah satu unit struktural dan fungsional kecil penyusun makhluk hidup dalam tingkatan organisasi. Nah, sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, pada saat itu ia meneliti irisan tipis kulit pohon dengan menggunakan mikroskop cahaya. Nah, adapun hasil pengamatannya, ia menemukan sebuah struktur kecil berbentuk kotak teratur dan diselimuti oleh dinding yang dinamakan dengan selulosa atau sel. Nah, dari kalian nih, ada yang tahu nggak ciri-ciri umum dari sel? Ada yang tahu? Ya, nah, ciri-ciri umum dari sel itu yang pertama, sel memiliki membran plasma atau dikelilingi membran plasma. Nah, yang kedua, sel terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan sitoplasma dan inti sel. Nah, yang ketiga, sel mengandung kromosom dan memiliki ribosom. Nah, kalian juga perlu tahu nih, sel ini tersusun atas komponen-komponen kimiawi. Nah, di dalam sel hidup terdapat senyawa kimia yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas sel yang disebut dengan biomolekul. Nah, seluruh senyawa tersebut saling bertautan secara berarah dan teratur sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Nah, ayo dari kalian, apakah ada yang tahu apa saja komponen kimiawi penyusun sel? Ya, benar. Yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi, sebagai bahan penyusun struktur sel, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu protein. Nah, protein ini berfungsi sebagai dukungan struktural, penyimpanan, serta pergerakan. Nah, yang ketiga yaitu lipid atau lemak. Nah, lipid ini berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, cadangan bahan bakar atau sumber energi, lapisan pelindung, serta komponen vitamin. Nah, yang keempat yaitu asam nukleat. Nah, asam nukleat ini berfungsi sebagai pembawa faktor genetika, koenzim, dan pengatur biosintesis protein. Perlu diketahui juga nih, secara struktural, sel itu terbagi menjadi dua jenis atau dua tipe. Nah, apa saja jenisnya? Nah, yang pertama yaitu sel prokaryotik, yang kedua yaitu sel eukaryotik. Nah, sel prokaryotik itu merupakan organisme uniseluler yang tidak berkembang
sel prokariotik yaitu sel bakteri, di mana struktur bakteri ini terdiri dari struktur dalam dan struktur luar. Nah, struktur luar itu meliputi dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan nah, sedangkan pada struktur dalam itu terdiri dari sitoplasma, nukleus, ribosom, serta plasmid. Nah, sel prokariotik ini bereproduksi secara pembelahan biner atau pembelahan secara langsung. Nah, yang kedua yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik ini merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Nah, contohnya apa saja nih? Nah, contohnya yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Dari kedua sel ini, terdapat perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, apakah ada yang tahu apa saja perbedaan dari sel eukariotik dan prokariotik? Baik ya. Nah, jadi perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik adalah sel prokariotik tidak memiliki inti yang pasti atau organel yang terikat dengan membran. Nah, sedangkan sel eukariotik memiliki struktur yang kompleks karena mereka memiliki inti yang pasti yang tertutup oleh membran nuklir. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini kalian paham ya materi apa yang Ibu ajarkan. Nah, baik. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membentuk menjadi dua kelompok. Nah, kemudian kalian amatilah gambar sel hewan dan sel tumbuhan di samping ini. Kemudian diskusikan organel apa saja yang terdapat di dalam sel hewan dan tumbuhan serta perbedaan apa saja yang terdapat di dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, presentasi hasil diskusi kedua kelompok. Nah, kita berikan tepuk tangan pada kedua kelompok. Nah, baik, Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi ini, yaitu organel yang terdapat di sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu yang pertama memiliki membran sel, nukleus, badan Golgi, vakuola, retikulum endoplasma, serta mitokondria. Nah, dapat kita lihat dari gambar sel hewan dan tumbuhan, perbedaan yang paling mendasar yaitu pada dinding sel. Nah, pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, nah pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Serta perbedaan pada dinding sel memiliki organel lisosom dan pada sel tumbuhan memiliki organel kloroplas. Ibu rasa sudah cukup materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dan kalian Ibu harapkan dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Nah, terakhir Ibu akan menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, yaitu sel merupakan salah satu unit struktural dan fungsional terkecil yang tersusun pada makhluk hidup dalam tingkatan organisasi. Nah, sel ini ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, sel memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, sel dikelilingi oleh membran plasma. Yang kedua, sel terdiri dari protoplasma. Yang ketiga, sel mengandung kromosom dan juga memiliki ribosom. Nah, sel juga mempunyai komponen kimiawi penyusun sel yaitu karbohidrat, protein, lemak atau lipid, dan asin nukleat. Nah, sel juga memiliki dua jenis atau dua tipe sel yaitu yang pertama sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, untuk penugasan Ibu akan meminta kalian untuk menggambarkan sel hewan dan sel tumbuhan dan jelaskan organel-organel yang terdapat di dalamnya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, apabila Ibu terdapat kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum